pemirsa, kembali lagi bersama saya Katarina Amelia di Wahyu Sore. Sebagai balasan atas serangan Israel, Iran meluncurkan rudal hipersonik Fatah 1. Senjata ini diklaim mampu menembus pertahanan canggih dan menjadi simbol kesiapan Teheran dalam konflik dengan Israel. Informasi lainnya, pemirsa, Donald Trump dikabarkan tengah mempertimbangkan keterlibatan langsung dalam konflik Israel dan Iran, termasuk opsi menyerang fasilitas nuklir Iran. Pemirsa, inilah Wahyu Sore selengkapnya. Iran kembali menunjukkan kemampuan militernya dengan meluncurkan rudal hipersonik Fatah 1. Senjata yang diklaim mampu menembus sistem pertahanan canggih Iron Dome dan menjadi bagian dari respons Teheran atas serangan Israel. Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC mengonfirmasi peluncuran rudal hipersonik Fatah 1 pada Rabu 18 Juni 2025 dini hari. Rudal tersebut diklaim sebagai senjata tercanggih Iran saat ini dengan kecepatan tinggi dan kemampuan menembus sistem pertahanan modern seperti Iron Dome, Arrow, hingga sistem milik Amerika Serikat. Fatah, yang berarti penakluk dalam bahasa Arab, merupakan rudal balistik hipersonik pertama buatan Iran. Rudal ini mampu melesat hingga Mach 5 atau 5 kali kecepatan suara sekitar 6.100 km per jam, menggunakan bahan bakar padat dan sistem pendorong satu tahap, serta memiliki jangkauan hingga 1.400 km. Rudal ini juga dilengkapi dengan nozzle bergerak pada tahap kedua yang memungkinkannya bermanuver secara lateral, vertikal, bahkan berputar di luar angkasa. Hulu ledaknya dipasang pada Maneuverable Re-entry Vehicle yang dapat mengubah arah saat memasuki atmosfer sehingga sulit dicegat radar. IRGC menyebut peluncuran Fatah sebagai bagian dari strategi pertahanan nasional. Rudal ini juga direncanakan dipasang di kapal perusak Damavantu untuk memperkuat armada laut Iran. Peluncuran dilakukan di tengah memanasnya konflik dengan Israel, menyusul serangan udara besar-besaran yang menewaskan 224 orang di Iran. Sebagai balasan, Teheran meluncurkan sekitar 400 rudal dan ratusan drone ke wilayah Israel. Panglima militer Iran menyebut serangan yang telah dilakukan sejauh ini baru berupa peringatan dan menegaskan bahwa serangan balasan berskala penuh masih akan menyusul. Usaha Putin menjadi penengah di konflik Israel-Iran mendapat penolakan dari Donald Trump. Trump menilai pemimpin Rusia itu lebih baik menyelesaikan perang dengan Ukraina terlebih dahulu daripada menjadi mediator di konflik Israel-Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menolak tawaran Presiden Rusia Vladimir Putin untuk menjadi penengah dalam konflik Iran dan Israel. This is another one, Russia, Ukraine is so stupid. Would have never happened if I was president. You guys agree with that, right? Would have never happened if I was president. Putin would have never done it. And I spoke to him yesterday and I said, Trump menyatakan sebelum bicara soal mediasi konflik Timur Tengah, Putin sebaiknya menyelesaikan dulu persoalan perang Rusia dan Ukraina. Dengan nada santai, pada Rabu 18 Juni, Trump mengatakan ayo kita urus Rusia dulu, nanti baru yang lain. Menanggapi pernyataan Trump, pihak Kremlin melalui juru bicara Dmitry Peskov menyebut sindiran yang diucapkan oleh Presiden Amerika Serikat adalah hiasan.
Keduanya memang diketahui sempat berbicara via telepon pada Sabtu 14 Juni sebelumnya dalam rangka ulang tahun Trump ke-79. Namun pembahasan topik konflik Iran-Israel tampaknya tidak secara eksplisit dikonfirmasi kedua pihak. Di sisi lain, Putin sebelumnya menyatakan optimis perdamaian antara Iran dan Israel masih bisa dicapai. Dalam konferensi pers di Saint Petersburg, Putin menyebut solusi damai masih memungkinkan jika kedua belah pihak mau berkompromi. Ia juga menyoroti bahwa tindakan militer Israel justru memperkuat solidaritas internal di Iran. Putin menambahkan Rusia masih aktif bekerja sama dengan Iran terutama dalam pengoperasian fasilitas nuklir sipil di Bushehr. Sebagai bagian dari serangan ke-12 ke Israel, Korps Garda Revolusi Iran menembakkan rudal Sejil untuk pertama kalinya. Rudal ultra berat ini diklaim akan menjadi pembuka gerbang neraka bagi rezim Zionis. Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC Iran mengumumkan telah menembakkan rudal Sejil ultra berat untuk pertama kalinya. Rudal itu ditembakkan dalam gelombang serangan ke-12 terhadap Israel pada hari Rabu 18 Juni 2025. IRGC menyatakan tembakan misil ini akan menjadi awal dari pembukaan gerbang neraka untuk rezim Zionis. Tembakan rudal Sejil jarak jauh tersebut dengan mudahnya menembus pertahanan udara Israel. Sementara rezim Zionis memperketat sensor media di lokasi serangan. IRGC yang mengutip kantor berita Tasnim menyampaikan pesan kepada Israel, gerbang neraka akan terbuka untuk kalian. Mengomentari tembakan pertama rudal Sejil oleh Garda Revolusi Iran, seorang pejabat keamanan Zionis Israel mengkhawatirkan senjata itu. Ia mengatakan bahwa rudal Iran terbaru itu luar biasa dalam hal jenis, berat, dan jumlah bahan peledaknya. Sebagai respons, Angkatan Darat Israel mengumumkan bahwa gelombang baru rudal Iran menargetkan wilayah Tel Aviv yang lebih luas, di mana sirine berbunyi di beberapa lokasi, mencatat bahwa rentetan rudal Iran baru ini adalah yang pertama dalam 18 jam. واحد نازل Di tengah memanasnya konflik Iran dan Israel, Korea Utara angkat suara dan mengecam keras serangan militer Israel ke Iran.
Pyongyang memperingatkan tindakan ini bisa memicu perang besar di Timur Tengah. Korea Utara menyatakan keprihatinan serius atas eskalasi konflik antara Israel dan Iran, serta mengecam keras serangan militer yang dilancarkan Israel. Dalam pernyataan yang disampaikan melalui kantor berita KCNA, Pyongyang menyebut aksi Israel sebagai bentuk terorisme yang disponsori negara dan menyalahkan pembunuhan warga sipil sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Ketegangan antara kedua negara dimulai setelah Israel meluncurkan serangan ke Iran pada Jumat lalu dengan dalih menghentikan program nuklir Iran yang dianggap berbahaya. Iran membantah tuduhan tersebut dan menyatakan program nuklirnya bertujuan sipil. Sebagai respons, Iran melakukan serangan balasan ke wilayah Israel termasuk Tel Aviv dan Haifa. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan bahwa konflik bisa berakhir jika pembicaraan nuklir antara Teheran dan Washington mencapai kesepakatan. Meski begitu, ia mengaku tidak terlalu berminat untuk bernegosiasi, meskipun telah mendorong Iran untuk menerima perjanjian tersebut. Sementara itu, pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei menegaskan kesiapan negaranya untuk melakukan perlawanan terhadap Israel. Dalam pernyataan simbolik bernuansa religius di media sosial, ia menyatakan bahwa pertempuran telah dimulai. Hal itu menandakan bahwa konflik berpotensi memasuki fase yang lebih serius. Di tengah tekanan internasional yang meningkat, pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei menolak ultimatum Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Khamenei menegaskan Iran bukan bangsa yang bisa ditekan dengan ancaman atau kekuatan militer. Pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei menolak mentah-mentah desakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump agar Teheran menyerah tanpa syarat. Dalam pidatonya pada Rabu 18 Juni, Khamenei menyatakan bahwa bangsa Iran tidak akan tunduk pada tekanan asing dan memperingatkan bahwa setiap intervensi militer dari Amerika Serikat akan membawa dampak yang tidak bisa diperbaiki. Pernyataan ini menjadi respons publik kedua Khamenei sejak Israel melancarkan serangan besar-besaran terhadap Iran pada 13 Juni. Ia menegaskan pihak manapun yang mengenal sejarah dan karakter rakyat Iran seharusnya tidak menggunakan bahasa ancaman terhadap negaranya. Sebelumnya, Trump menyampaikan bahwa Amerika Serikat siap melancarkan serangan besar jika Iran menyerang pasukan Amerika, meskipun di saat yang sama ia menyatakan peluang kesepakatan damai dengan Iran dan Israel masih terbuka. Trump juga mengungkapkan harapannya agar konflik berdarah dapat segera diakhiri melalui negosiasi. Sebagai bentuk dukungan terhadap Israel, Washington telah mengirim 3 jenis jet tempur canggih, yakni F-16, F-22 Raptor, dan jet tempur siluman generasi kelima untuk menghadapi ancaman Iran. Konflik antara Iran dan Israel terus memanas sejak pekan lalu. Israel mengklaim serangannya ditujukan untuk menghentikan program senjata nuklir dan rudal balistik Iran. Sebagai balasan, Teheran meluncurkan ratusan rudal ke wilayah Israel yang kemudian dibalas dengan serangan lanjutan.
Hingga kini kedua negara belum menunjukkan tanda-tanda akan meredakan ketegangan. Di tengah meningkatnya ketegangan di Timur Tengah, Presiden Amerika Serikat Donald Trump dikabarkan tengah mempertimbangkan keterlibatan langsung dalam konflik Israel-Iran, termasuk opsi menyerang fasilitas nuklir milik Teheran sebagai bagian dari langkah nyata Amerika Serikat. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dikabarkan tengah mempertimbangkan keterlibatan langsung dalam konflik antara Israel dan Iran. Rencana ini dibahas dalam pertemuan Tim Keamanan Nasional Gedung Putih pada Selasa 17 Juni 2025. Trump disebut memuji serangan udara Israel terhadap fasilitas nuklir Iran, namun hingga kini masih membatasi dukungan pada penyediaan sistem pertahanan untuk menembak jatuh rudal dan drone Iran. Axios dan CBC News melaporkan, Trump tengah menimbang opsi serangan langsung ke situs pengayaan uranium bawah tanah Iran di Fordo. Sementara itu, media Israel menyebut pemerintahannya yakin Amerika Serikat akan ikut berperang dalam beberapa hari mendatang. Kendati belum ada konsensus di antara penasihat Trump, fasilitas Fordo diyakini menjadi target strategis yang tidak bisa dihancurkan hanya dengan kemampuan militer Israel. Direktur Jenderal IAEA, Rafael Grossi menyatakan, meskipun situs itu telah menjadi sasaran, tidak ada kerusakan signifikan pada bagian bawah tanahnya. Sementara itu, Penasehat Keamanan Nasional Israel, Tashji Hanegbi, menegaskan kampanye militer tidak akan berhenti sebelum Fordo lumpuh. Beberapa jam sebelum rapat digelar, Trump melalui Truth Social menyatakan Amerika Serikat kini menguasai wilayah udara Iran. Dan menyampaikan ancaman terhadap pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, sambil menuntut Teheran menyerah tanpa syarat. Di tengah memanasnya konflik, Iran dikabarkan telah menangkap 5 orang yang diduga sebagai agen Mossad. Mereka disebut menjalankan operasi teror informasi di dunia maya dengan menyebarkan narasi negatif untuk menebarkan ketakutan dan menyudutkan cita Republik Islam Iran. Iran telah menangkap 5 orang agen mata-mata Israel bernama Mossad. Berdasarkan laporan kantor berita Iran, 5 orang ini berperan membuka informasi negatif soal Iran di media sosial.
Dilansir dari AFP, Iran menyebut mereka sebagai tentara bayaran yang menebar ketakutan di masyarakat. Dan mencoreng citra Republik Islam Iran dengan kegiatan mereka secara online, dan terorganisir mengutip pernyataan Garda Revolusi Iran. Penangkapan agen Mossad ini dilakukan di wilayah barat Iran. Agen Mossad disebut punya peran besar dalam keberhasilan serangan Israel ke Iran, yang menewaskan sejumlah petinggi militer dan ahli nuklir. Para mata-mata itu disebut bisa menyelundupkan senjata-senjata, terutama drone tempur Israel. Yang dipakai untuk menghancurkan fasilitas nuklir dan pusat komando militer Iran. Iran saat ini juga tengah gencar mengejar agen Mossad ini. Kala itu ada seorang mata-mata yang ditangkap tahun lalu, kemudian dihukum gantung. Untuk itu Iran mewanti-wanti warganya untuk melaporkan jika ada indikasi mengetahui ada agen mata-mata Israel. Sebelumnya dilaporkan, Iran meluncurkan rudal untuk menggempur markas Mossad yang dijaga ketat pada Selasa 17 Juni 2025. Tehran Times menyebut serangan Iran menargetkan sejumlah wilayah, termasuk pusat logistik dan markas besar Mossad di Herzliya. Sebagai informasi mengutip Britannica, Mossad adalah salah satu dari 3 badan intelijen utama Israel. Selain Mossad, Israel juga memiliki Aman atau intelijen militer dan Shin Bet atau keamanan dalam negeri. Mossad bertanggung jawab dalam pengumpulan intelijen luar negeri, analisis intelijen, dan pelaksanaan operasi rahasia. Mossad dirintis pada Desember 1949 dengan nama Institut untuk Koordinasi. Mossad adalah penerus dari Divisi Intelijen Haganah, yang merupakan kekuatan militer Yahudi di Palestina berkat mandat Inggris. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya Katarina Amelia dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan sampai jumpa di One News Sore berikutnya. Setiap hari pukul 19 hanya di kanal YouTube TV One News Cup.